Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua, salam budaya. Kembali lagi bersama Pak Wika. Di sini kita akan sama-sama belajar, ya. Kembali kita sama-sama belajar. Belajar apa Pak Wika? Yaitu dia tentunya belajar seni budaya dengan materi seni grafis. Nah, anak-anak, materi seni grafis ini adalah materi semester 2 pada kelas 9 yang dimana seni grafis ini masuknya ke dalam seni rupa ya, masuknya ke dalam seni rupa. Nah, sebelum kita memahami apa itu seni grafis, apa saja contoh-contoh seni grafis dan lain sebagainya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa-apa saja. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan mengetahui kita akan mengetahui pengertian seni grafis itu seperti apa. Karena kita sudah bisa membuat seni grafis, kita tidak tahu oh yang kita buat itu seni grafis tapi kita tidak tahu pengertiannya. Sama kayak kita makan itu dilakukan setiap hari tapi kita tidak tahu arti makan itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu pengertian seni grafis. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi alat dan bahan berkarya dalam seni grafis. Yang keempat, kita akan mengklasifikasikan ragam karya seni grafis, serta nanti kita akan berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Nah, jadi tugas prakteknya nanti ini kembali lagi secara berkelompok. Oke. Uh, Sekarang Pak tanya dulu, apakah kalian pernah lihat gambar seperti ini? Ayo, apakah kalian pernah lihat atau kalian sepintas melihat gambar ini? Ya, ini adalah sablon anak-anak ya. Sablon ini sering kita temui ketika kita di pasar malam. Nah, itu banyak tuh orang yang mau sablon-sablon ya. Sablon-sablon baju, sablon celana, dan lain-lain. Ini namanya sablon ya. Lalu yang kedua, nah, pernahkah kalian membuat baju dengan memberi nama bajumu gitu loh. Jadi kita beli baju nih, kayak kalian menempah baju sama salah satu seorang, lalu kalian diberi nama kalian, diberi kelas kalian. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh seni grafis ya. Itu salah satu contoh dari seni grafis anak-anak. Contoh, tadi ini baju di monitornya ada Aldi, Novia, baju couple gitu kan. Nah, lalu atau selanjutnya seperti apa ya? Oke, yang ketiga, pernahkah kalian memakan belimbing madu ini? Pak rasa pernah ya. Asam-asam kecut, ternyata belimbing madu ini merupakan salah satu dari kesenian seni grafis. Ya, salah satu contoh dari seni grafis. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikannya. Lalu yang nah ini ya, apakah kalian pernah melihat bapak ibu gurumu atau ibumu atau orang tuamu atau adikmu ya, atau adikmu itu memakai kain yang motifnya berulang-ulang ya, yang motifnya berulang-ulang. Nah, ini merupakan anak-anak, ini merupakan salah satu juga contoh dari seni grafis, yaitu dia melakukannya dicetak. Nah, jadi pada sudah tahu dong contoh-contohnya, udah pada ngeh nih. Oh, ternyata ini loh contoh seni grafis. Oh, ini loh contoh seni grafis gitu. Sekarang kita masuk ke pengertian seni grafis ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih seni grafis itu. Oke, seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi ya, anak-anak ya. Dua dimensi. Apa dua dimensi kemarin? Yaitu bisa dilihat dari satu arah ya, satu arah. Nah, lalu kalau bisa dilihat dari satu arah berarti cuman kita lihat depannya doang dong.
Iya, ya, atau disebut dengan Dwi Matra kalau bahasa keseniannya atau bahasa Sanskertanya dua dimensi itu disebut dengan Dwi Matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, ya. Nah, keyword dari seni grafis ini yaitu teknik cetak. Sekali lagi, keyword dari seni grafis itu teknik cetak sehingga memungkinkan pelipatan ganda. Nah, jadi kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi seneng, kalau kita lagi putus cinta sama pacar kita, kalau kita lagi berbahagia ketika kita mendapatkan pacar baru, kita tuangkan nih, kita tuangkan dalam sebuah karya yaitu dengan seni grafis dengan teknik cetak. Nah, anak-anak ya. Jadi seni grafis itu ya uh, adalah seni cetak. Ingat ya, seni cetak. Ya, berarti artinya dia tidak menggambar, dia tidak melukis, tapi dia itu mencetak. Ya, jadi jangan sampai salah. Seni grafis nanti katanya itu melukis enggak, ya. Itu adalah salah dari pengertian seni grafis. Seni grafis itu atau keyword dari seni grafis itu yaitu seni cetak. Oke, lanjut ke karakteristik seni grafis ya. Setiap manusia kan memiliki ciri-ciri ya. Manusia itu memiliki ada mempunyai hidung, bernafas, berakal dan lain-lain. Nah, sama seperti seni grafis. Seni grafis ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang tersendiri dari seni-seni yang lainnya. Ya, sekali lagi ada ciri khasnya tersendiri dari seni-seni lainnya. Apa saja? Ada 4 ya. Ada 4 karakteristik seni grafis. Nih, yang pertama ya, karya yang dihasilkan lebih dari satu karena karya dapat direproduksi. Ya, namanya kita mencetak, ya kan? Mencetak artinya kita bisa membuat lebih dari satu, ya kan? Ya iya toh, ya. Kita kita seandainya kita mencetak apa nih ya? Kita mencetak sebuah nama, ya kan? Anggap saja kita cetak namanya si Erik misalnya ya. Ada huruf E, R, I, C, K. Nah, huruf E, R, I, C, K nanti ya kan anak-anak akan diulang-ulang, akan digunakan terus secara terus menerus. Nah, itu karya lebih dari satu. Atau contoh sederhana nih baju batik kalian. Nih, ya, baju batik kalian itu merupakan apa namanya? Merupakan teknik cetak yang dimana ada logo apa namanya itu ada logo Bengkulu Selatan batik busreknya itu secara berulang-ulang ya kan ada lebih dari 10 batik busrek yang ada di baju batik kalian. Nah itu merupakan teknik cetak yang dibuat dengan menggunakan cetakan. Maka ya karya yang dihasilkan itu lebih dari satu ya dari 272 siswa kelas 9 baju batiknya sama semua. Ya, bisa dicetak loh. Nah, yang kedua, karya seni grafis merupakan hasil karya seni cetak. Lagi dan lagi, nomor dua mengatakan bahwa seni grafis itu hasil karya seni cetak, bukan hasil karya goresan tangan. Nah, jadi benar-benar seni grafis itu loh seni cetak. Jadi jangan sampai salah. Yang ketiga, karya seni grafis itu ditentukan oleh proses atau teknik cetak. Kembali lagi nih ya, kembali lagi ciri yang ketiga mengatakan bahwa seni grafis itu ditentukan oleh teknik cetak yang digunakan. Artinya setiap karya seni grafis memiliki karakter sesuai dengan tekniknya. Maksud sesuai dengan tekniknya ini nanti kalau kita menggunakan teknik dalam, kalau kita menggunakan teknik luar, kalau kita menggunakan teknik saring, nah itu akan berbeda hasilnya. Ya akan berbeda. Contoh kalau kita membuat baju, maka yang digunakan yaitu bahan dasar baju. Kalau kita membuat apa namanya? Membuat spanduk, ya kan? Membuat spanduk, maka akan menghasilkan suatu kertas yang berupa wujud spanduk. Nah, itu maksudnya tadi, ya, memiliki karakter sesuai dengan tekniknya. Dan yang keempat, karakter karya ditentukan oleh jenis media yang digunakannya apa. Ya. Nah, jadi ada 4. Sekali lagi, karakteristik atau ciri dari seni grafis itu ada 4. Lalu media seni grafis anak-anak.
ada beberapa media seni grafis. Yang pertama, ada plat logam seperti tembaga seng dan lain-lain. Nah, plat logam ini seperti tembaga seng dan lain-lain. Misalnya itu contohnya plat motor, plat mobil. Itu kan dicetak, ya kan? Dicetak berapa ribu motor, berapa ribu mobil, yang nggak mungkin dong dipahat, ya kan? Itu pasti dicetak. Ada cetakannya sehingga proses pembuatannya itu akan lebih cepat. Nah, itu maksudnya menggunakan bahan apa? Ya, menggunakan tembaga seng, bahan seng, atau tembaga. Ya, bisa nggak Kak menggunakan tanah liat? Ya nggak bisa toh. Ya nggak bisa. Gitu. Yang kedua apa? Nih, yang kedua, batu untuk litografi permukaan di atas batu permukaan yang sangat licin. Nah, jadi kita itu bisa mencetak juga di batu untuk litografi atau batu yang permukaannya licin tanpa ada pasir-pasirnya, tanpa ada kerikil-kerikilnya. Benar-benar batu tersebut permukaannya yang sangat licin. Bagaimana cara mencetaknya? Contoh, kalau kita punya tato, kita kan dulu masih kecil kan kita sering main tato-tatoan gitu ya. Tato, dapat kita beli permen kaki, dapatnya tato, lalu kita tempel gitu. Nah, itu merupakan ya kan contoh seni grafis juga. Yang ketiga, papan kayu untuk woodcut atau cukil kayu. Nah, ini sering kita apa ya? Sering kita lakukan, ya kan? Tapi kita tidak mengenal, oh ini seni grafis, bagian dari seni grafis. Contoh, talenan, ya anak-anak ya. Contoh talenan. Di talenan, tahu nggak sih talenan? Talenan itu adalah tempat memotong-motong sayur, memotong-motong apapun yang memotong-motong sebagian-bagian dari alat dapur ya. Nah lalu, ya kan, kita mempunyai foto, ya kan? Kita mempunyai foto, foto yang telah dicetak nih, ya kan dengan kertas foto. Lalu kayu tadi, ya kan kita tempelkan, kita lem, ya kan? Kita lem dengan apa? Kita lem dengan lem kayu. Ya, kita lem dengan kayu. Lalu ada foto nih, foto kita. Terus kita tempel. Tek gitu. Kita tempel, ditekan-tekan, dielus-elus, tunggu dia sampai kering. Ya, tunggu dia sampai kering sampai 10 atau 15 menit untuk mentransfer foto kita tadi untuk ditransferkan di mana, di kayu tadi ya. Setelah 15 menit berjalan, bagaimana cara membuang kertas-kertas yang ada di kayu tersebut, ya kan, dengan cara menggunakan oil, minyak goreng boleh, uh, apalagi ya, minyak kayu putih boleh, dan lain-lain. Sehingga foto dari freelance tadi tertransfer di dalam ruang apa namanya, ruang kayu tadi. Nah, nanti kita contohkan ya. Lalu yang keempat ada lembaran kaca akrilik. Ternyata kaca itu anak-anak bisa juga untuk menjadi bahan ya, untuk menjadi bahan pembuatan dalam seni grafis. Nah, jadi anak-anak ini adalah bahan-bahan umum yang sering digunakan dalam pembuatan seni grafis. Ada 4 bahan umum. Hmm, Selain itu juga ya, ada juga media atau bahan alami dalam pembuatan seni grafis seperti kentang, wortel, belimbing madu, daun pisang, pisang, dan lain-lain. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya nih, kentang ya, kita kupas kentang tersebut, kita bentuk ya. Kita bentuk misalnya bentuk bintang ya. Kita bentuk bintang ya, kita bentuk bintang. Kita pengen membuat apa namanya sebuah pemandangan malam nih. Nah, dari kentang tadi kita bentuk bintang, kita siapkan juga cat air ya kan, atau cat akrilik. Setelah berbentuk bintang tadi kita oleskan di cat tersebut, lalu kita tempelkan di kertas. Ya, kita tempelkan di kertas. Sehingga ya kan, sehingga nanti akan menimbulkan suatu kesan, ya kan? Suatu kesan apa? Suatu kesan bintang dari cetakan kentang.
Nah, gitu. Nah, itu merupakan cetak. Nah, itu merupakan cetakan. Ya, cetakan itu nggak mesti dari alat-alat yang mewah. Tetapi alat-alat yang sederhana pun bisa digunakan. Nah, begitu juga dengan wortel, belimbing madu, daun pisang, pisang, dan lain-lain. Sampai di sini paham ya? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Nah, ya, waktunya tugas. Ya, seperti biasa, ini adalah tugas pertama anak-anak ya. Seperti biasa, kalian silahkan catat materi hari ini pada buku catatan kalian masing-masing. Seperti biasa, dicatat. Lalu kalian buatlah contoh seni grafis sederhana yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 5 contoh. Jadi kalian ditugaskan untuk mencari seni grafis, ya contoh seni grafis. Ya ingat, seni grafis tadi adalah seni cetak, berarti hasil dari cetakan. Apa saja? 5 contoh. Nah, lalu silakan kalian gabungkan contoh tersebut menjadi bentuk kolase. Tahu ya kalau di IG itu ada frame, satu frame itu ada 3 foto, ada 6 foto dan lain-lain. Nah, silakan kalian gabungkan menjadi satu print ya, menjadi satu print. Nah, lalu silakan kalian nanti kirimkan ya kan, kirimkan ke Drive pada kolom komentar. Mungkin itu tugasnya ya, yang tidak seperti biasa, yang tidak mengumpulkan tugas, artinya seperti semester 1 tadi, nilainya akan berbeda dengan yang sering mengumpulkan tugas. Gitu ya. Mungkin sudah paham maksud Pak tugas pada hari ini. Tugasnya limitnya tanggal tanggal berapa ya? Tanggal tanggal 8 sudah kumpul semua ya. Tanggal 8 sudah kumpul semua ya. Kita gas karena bentar lagi kita ujian praktek bulan puasa dan lain-lain. Jadi kita tidak banyak belajar. Jadi kita gas pada awal-awal semester ini. Oke, cukup sekian pada hari ini anak-anak. Lebih dan kurang Pak Wika mohon maaf. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang ataupun materi-materi yang belum jelas, silakan kalian bertanya. Bisa di WhatsApp, bisa di kolom komentar, bisa di IG, Telegram, Twitter, dan lain-lain bisa. Ya, kalau Pak Wika sempat balas, maka akan Pak Wika balas. Mungkin cukup pada hari ini, dan Pak Wika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.